anime dan ini emang lagi rame banget dibahas, tapi reaksinya tuh campuran banget deh. Banyak yang suka karena konsep ceritanya beda dari yang lain, ya gimana enggak. Ini kan anime tuh ngasih campuran horor, science fiction, komedi, sampai romansa dalam satu paket. Karakter-karakternya itu juga punya personality yang out of the box, bikin mereka itu gampang diingat. Apalagi visualnya tuh keren banget, animasinya detail, dan adegan actionnya itu intens. Nah, buat yang lagi cari tontonan yang seru, unpredictable, dan gak klise, dan ini emang jelas bisa jadi favorit. Tapi di sisi lainnya nggak sedikit juga ya yang bilang anime ini terlalu absurd dan cringe, termasuk Minsour sih. Ini cerita tentang alien, roh, dan juga hubungan cinta remaja yang kacau, emang kayak roller coaster banget. Ada yang nganggap ini tuh unik, ada juga yang ngerasa malah bikin pusing. Banyak momen-momen lebay yang bikin orang mikir, ini apaan sih? Terus, humor yang dipakai tuh kadang ya nggak masuk ke semua orang, jadi kesannya tuh kayak maksa atau malah garing. Ada juga yang bilang vibes-nya tuh kayak nyoba terlalu keras buat jadi beda, tapi malah jadi nggak relatable. Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Last Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Minsour mau bahas review film anime yang hits di tahun 2024, bahkan diklaim sebagai anime terbaik bagi para wibu. Lebay banget gak sih? Apalagi kalau bukan Dan yang sudah Minsour singgung sebelumnya ya. Nah, Minsour memutuskan untuk bahas review anime Dan ini meskipun gak terlalu hype ya nontonnya, karena memang ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Pertama, anime ini tuh emang banyak dibicarakan dan menjadi perbincangan di kalangan wibu. Jadi pengen lihat apa gitu loh yang bikin anime itu bisa sampai dikomentarin segitu banyaknya, bahkan sampai dianggap anime terbaik. Dan kedua, meskipun Minsour tuh gak begitu hype saat nonton, ada juga beberapa aspek dalam anime ini yang emang menarik, kayak desain karakter dan juga kualitas animasi yang cukup oke. Jadi ya tetap ada bahan buat dibahas buat lebih lanjut. Nah mungkin meskipun nggak cocok ya sama selera pribadi, tapi ya tetap aja Minsour pengen ngasih pandangan dari sisi yang lebih objektif biar bisa ngasih pemahaman ke orang-orang yang belum ada nonton atau yang bahkan belum sempat nonton. Judul Dan dalam bahasa Jepang ini berasal dari kosakata yang artinya bervariasi tergantung konteks. Nah biasanya dan itu mengacu pada kata yang menunjukkan sesuatu yang bertambah atau semakin intens. Nah dalam konteks anime ini judulnya tuh menggambarkan intensitas dan perkembangan cerita yang terus bertambah atau berkembang. Nah seperti hubungan antar karakter utama yang semakin dalam dan juga aksi yang semakin seru buat diikutin. Bisa dibilang Dan itu mencerminkan alur cerita yang meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, untuk inspirasi mangaka, Dan ini ditulis oleh Yukinobu Tatsu, seorang mangaka yang dikenal dengan gaya ceritanya yang unik dan juga absurd. Tatsu itu menggali berbagai elemen dalam cerita seperti horor, fantasi, dan juga komedi, lalu menggabungkannya dengan humor yang cerdas dan juga karakter-karakter yang menarik. Nah, meskipun cerita dalam anime itu terkesan gila dan juga liar, gaya penulisan Tatsu itu seringkali membawa elemen kejutan dan menghadirkan nuansa yang segar dan berbeda dibandingkan dengan anime-anime lain yang ada di pasaran. Nah, kalau misalnya nih ada yang bilang kalau anime Dan itu adalah yang terbaik di tahun 2024, menurut Minsour ya itu agak lebih banget gak sih? Popularitasnya itu mungkin lebih hype, karena anime-anime keluaran 2024 lainnya tuh yang emang gak terlalu kuat atau jadi memorable gitu. Jadi ya emang anime Dan ini tuh terasa bagus bukan karena luar biasa banget, tapi ya emang karena saingannya tuh kurang greget aja. Intinya ini anime tuh ya cocok aja buat yang suka genre campur aduk dan cerita yang anti mainstream. Tapi kalau misalnya kalian tuh nggak tahan sama cerita yang terlalu chaos, mungkin bakal ngerasain itu nggak terlalu spesial banget. Dilansir dari GameRun.com, di tahun 2024 itu beberapa anime memang nggak sesuai ekspektasi banyak orang. Misalnya, Uzumaki Spiral into Horror yang diadaptasi dari manga horor legendaris Junji Ito, sayangnya animasi itu dianggap kurang memadai sehingga nggak bisa menyampaikan atmosfer horor yang diinginkan. Lalu ada Tower of God Season 2, khususnya bagian pertama yang dianggap kurang memuaskan. Meskipun season pertama itu sukses besar, tapi season kedua ini ternyata nggak bisa mempertahankan kualitas yang sama, sehingga banyak penonton atau penggemar anime itu pada kecewa. Lalu The Whisper Me a Love Song juga nggak lepas dari kritik. Meskipun genre romance itu selalu dinanti, anime ini tuh dianggap kurang menarik dan gagal menyentuh hati para penonton seperti yang diharapkan. Dibandingkan dengan Dan yang langsung mendapatkan sambutan hangat dari para wibu, anime-anime di atas itu memang tidak bisa memenuhi ekspektasi para penonton. Mungkin karena kualitas cerita dan animasinya itu yang memang kurang memadai sehingga nggak bisa dinikmati secara maksimal. Nah, salah satu alasan utama kenapa itu Dan mendapatkan sambutan hangat adalah kualitas animasinya yang luar biasa. Studio Science Saru berhasil menghadirkan visual yang memukau, dengan desain karakter yang menawan dan juga adegan action yang dinamis. Hal ini membuat penonton betah mengikuti setiap episode tanpa merasa bosan. Selain itu, karakter-karakter dalam animasi Dan ini memiliki chemistry yang sangat kuat, terutama antara Momo Ayase dan juga Okarun. Interaksi mereka berdua itu sangat lucu dan penuh emosi, membuat para penonton merasa terhubung dan peduli dengan perjalanan mereka. Kekuatan karakter ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam anime ini. Apalagi karakter Aira yang juga menambah nuansa warna baru. Cerita yang unik dan gak biasa ini juga menjadi faktor penting dalam popularitas Dan.
Mengangkat tema paranormal dan alien dengan sentuhan humor, anime ini tuh menawarkan berbagai pengalaman menonton yang segar dan juga berbeda dari anime shonen pada umumnya. Kombinasi genre yang beragam ini berhasil menarik perhatian para penonton. Nggak hanya itu, Danda dan juga mendapatkan penghargaan di ABEMA Anime Trend Awards 2024, termasuk kategori Japan Anime Trend Award dan Opening Animation Award untuk lagu Otonoke oleh CreepyNuts. Prestasi ini menunjukkan bahwa anime ini nggak hanya populer di kalangan penonton, tapi juga diakui secara profesional. Selain itu, Dandadan juga berhasil memenuhi ekspektasi para wibu dengan kualitas animasi yang tinggi, karakter yang kuat, dan juga cerita yang unik. Keberhasilan dalam menarik perhatian penonton dan mendapatkan penghargaan membuktikan bahwa anime itu layak mendapatkan tempat istimewa di hati para penggemar. Oke, kita akan bahas dari pendapat Minsource yang nonton anime ini ya. Sebenarnya, kalau misalnya dari segi desain karakter, itu anime Dandadan punya daya tarik tersendiri yang langsung bikin penonton itu terkesima, termasuk Minsource sendiri ya sebagai penonton. Desain karakternya tuh keren-keren dan juga unik banget, terutama karakter Momo yang emang cakep banget dan terlihat fresh banget dengan gayanya dia yang beda banget dari karakter anime-anime lainnya. Ditambah lagi, pemilihan warna paletnya itu juga pas, nggak bikin mata capek, malah sebaliknya bikin mata seger. Warna-warna cerah yang digunakan itu kayak bikin semua elemen dalam anime ini tuh jadi lebih hidup dan juga mudah diingat. Kualitas gambarnya itu juga nggak main-main, jernih banget, yang bikin setiap adegan ini tuh jadi enak dipandang. Jadi kalau misalnya mau ngomongin visual, anime ini itu emang ngasih sesuatu yang beda banget. Nah, soal opening lagunya yang dinyanyiin CreepyNuts, jujur sih kalau menurut Minsource ini tuh emang langsung enak banget bikin kita itu seneng gitu dengerin, ngikutin setiap beatnya. Lirik dan vibe-nya emang pas banget sama tema yang diangkat, dan enggak jarang lagunya itu nempel di kepala. Musiknya emang enak didengerin dan nyambung sama atmosfer anime yang meskipun kadang absurd, tetap asyik buat ditonton. Tapi sayangnya ya, walaupun aspek visual dan musiknya itu keren, ide cerita Dandadan itu agak kurang cocok sama Minsource. Sebenarnya sih ide yang aneh itu ya jadi ciri khas anime ini atau anime apapun ya, yang emang idenya tuh absurd, tapi tetap aja sih ada beberapa elemen yang terasa nggak pas, terutama soal seksualisasi karakter cewek. Momen-momen yang kayak gitu bikin Minsource agak nggak nyaman. Nah, ini mungkin penilaiannya ini agak subjektif dikit ya. Secara keseluruhan, meskipun karakter-karakternya itu punya sisi unik dan menyentuh, serta ada elemen cerita yang emosional, tapi tema yang terlalu banyak ada seksualisasi dan agak terkesan dipaksakan dalam Dandadan itu, kadang ya bikin perasaan itu campur aduk. Banyak elemen genre yang dicampur jadi satu, dari horror, science fiction, sampai komedi, dan kadang jadi kebanyakan. Kalau ide utamanya bisa difokuskan atau nggak terlalu berat di bagian-bagian seksualisasi, mungkin Minsource pribadi tuh masih bisa lebih nikmatin ceritanya. Tapi ya memang, ide yang ada sekarang itu justru bikin anime ini terasa sedikit aneh dan kurang nyaman buat dinikmati terus-terusan. Untuk rating, Minsource mau kasih rating 6,5 dari 10, karena meskipun anime ini punya banyak potensi besar dari segi visual dan musik, sayangnya cerita yang diangkat itu terlalu banyak elemen yang memang dirasa kurang pas. Beberapa ide yang dipaksakan bikin cerita terasa aneh, terutama soal seksualisasi karakter yang bikin penonton merasa nggak nyaman. Desain karakter dan kualitas gambar sih oke banget, tapi cerita yang melibatkan banyak genre dan tema yang nggak selalu nyambung itu ya memang kadang bikin penonton itu bingung dan kurang seret. Di sisi lain, meskipun ada bagian-bagian yang bikin gak nyaman, karakter-karakter yang unik ini tetap jadi daya tarik utama, karena karakter-karakter di dalam cerita ini tuh punya kedalaman emosional yang bisa membuat para penontonnya merasa terhubung. Ditambah lagi dengan musik yang pas banget mendukung nuansa anime ini. Ya, ide ceritanya yang memang agak liar dan banyaknya tema yang dicampur aduk itu memang jadi salah satu penghalang buat menikmati anime ini sepenuhnya. Itulah sebabnya kenapa Minsource kasih rating 6,5. Ya, itu cukup banget sih, karena ya memang meskipun ada aspek yang kuat, masih banyak yang perlu difokuskan untuk bisa membuat penonton kebanyakan itu nyaman. Tapi memang temanya ini tuh spesifik banget ya. Itu aja sih yang mungkin Minsource bisa bahas tentang anime ini. Sebenarnya memang banyak aspek menarik dari Dandadan, terutama visual dan juga karakter-karakternya yang bikin penasaran. Tapi memang balik lagi, ide cerita itu yang terlalu absurd dan tema-tema yang agak sensitif buat Minsource pribadi, itu memang tidak bisa membuat Minsource menikmati sepenuhnya. Meskipun banyak yang merasa anime ini adalah karya masterpiece, Minsource tetap merasa ada yang kurang nyaman, jadi ya nggak bisa sepenuhnya setuju dengan hype-nya. Semoga aja sih Minsource itu nggak dibully habis-habisan sama para wibu di luar sana yang sangat mencintai anime ini. Gak semua orang punya pendapat yang sama kan, setiap orang itu pasti punya cara sendiri untuk menikmati anime, jadi semoga nggak ada yang terlalu baper. Minsource itu cuma mau berbagi pendapat pribadi aja, karena akhirnya anime itu memang soal selera dan bagaimana kita mengapresiasi karya yang ada. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ya, biar kita itu bisa saling diskusi. Ingat ya, kita harus diskusi yang sopan dan saling menghargai pendapat masing-masing. Karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda dalam menilai sebuah anime, jadi kita harus saling berbagi opini dengan baik ya. Nah, sebelum Minsource mau mengakhiri, Minsource itu mau tetap ingetin lagi, kalau semua penilaian Minsource ini, mungkin ada beberapa yang
dari aspek-aspek yang terkesan itu subjektif. Tapi meskipun begitu, Min-source itu tetap bisa menikmati menontonnya itu bukan dari segi cerita atau kedalaman emosional yang deep banget, tapi dari sisi tingkah laku konyol setiap karakter dan juga warna-warna yang bikin Min-source itu sangat betah untuk menikmatinya. Dan menurut Min-source, memang anime Dandadan ini memiliki faktor yang cukup kuat kalau misalnya mau dibawa ke realitas dunia nyata atau untuk dijadikan fanbase. Tapi kalau misalnya untuk dinikmati cerita secara personal dan sampai harus menyentuh banget ya, kalau buat Min-source pribadi sih enggak ya, karena memang anime ini itu pasarnya ini sebetulnya tuh memang terlalu segmented dan juga terlalu subjektif bagi beberapa orang. Jadi tidak bisa untuk dinikmati oleh semua kalangan karena memang ide ceritanya yang terlalu absurd. Tapi memang tujuan pembuatan anime ini tuh pasarnya tuh lebih untuk ke orang-orang yang ingin menikmati suatu selera animasi yang komedi banget, menghibur banget, dan juga ingin melepas penat. Itu sih intinya. Bukan untuk orang-orang tuh yang memang ingin terhubung secara emosional cerita secara mendalam ya. Karena menurut Min-source kalau misalnya kita mau cari anime-anime yang memiliki makna yang lebih dalam, itu masih banyak ya di luar anime Dandadan ini. Ya, tapi memang kedepannya Min-source ini berharap tahun ini, tahun 2025 bakal ada nih beberapa anime lagi yang mungkin itu ceritanya lebih menarik dan yang mungkin ceritanya tuh bisa lebih memikat hati kita secara mendalam dan kita itu bisa mendapatkan makna dari cerita itu secara keseluruhan. Tapi ya emang balik lagi, dari dulu kan tujuan pembuatan anime itu kan pasti pasarnya selalu segmented dan tidak bisa dipatok secara umum, secara luas gitu. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau misalnya Dandadan ini nih harus dikatakan sebagai anime terbaik? Atau mungkin sebetulnya anime ini ceritanya bagus, hanya saja kalau misalnya dibilang terbaik ya terlalu berlebihan aja, terlalu excited aja, dan harusnya sih ya udah bagus, cukup dibagus aja, nggak usah sampai dibangga-banggakan gitu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau misalnya kita udah update dan kalian akan mendapatkan notifikasinya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan mendapatkan konten berita dan juga update konten fresh setiap harinya. See you!